Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan proyek mini kami. Dimulai dari perkenalan yaitu saya Dava Bima Purwanto dengan NIM 165240065. Saya Fesya Dea Zahra dengan NIM 165247076. Saya Audrey Novel Fitri Henry dengan NIM 165240079. Saya Hilmi Zurin Ryan dengan NIM 165240080. Saya Toya Beningtan Yulianto dengan NIM 1652490. Dimulai dari kasus, yaitu seorang insinyur sedang mendesain wahana halilintar atau roller coaster menggunakan grafik fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi f terhadap x berlaku pada interval 0 sampai dengan 8 dan fungsi h terhadap x berlaku untuk interval terbuka 8 hingga tak terhingga. Dari kasus tersebut kita akan mencari titik tertinggi dan titik terendah pada interval 0 sampai dengan 8. Titik tertinggi dan terendah dapat dicari menggunakan titik-titik kritis fungsi. Titik kritis fungsi yang mungkin adalah titik ujung interval dan titik stasioner, yaitu ketika gradien sama dengan 0. Fungsi yang akan kita pakai adalah fungsi f terhadap x dan turunan fungsi f terhadap x. Karena pada selanjutnya akan kita gunakan pada metode bagi dua berdasarkan teorema nilai antara. Lalu sebelum itu kita akan menjelaskan definisi kepada kedua istilah tersebut, yaitu metode bagi dua atau bisection method adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar fungsi atau menaksir titik stasioner suatu fungsi berdasarkan teorema nilai antara. Lalu selanjutnya teorema nilai antara. Teorema nilai antara berlaku jika fungsi f terhadap x kontinu pada interval a sampai dengan b dan fungsi f terhadap a dikali dengan fungsi f terhadap b kurang dari 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka terdapat setidaknya satu nilai C dalam interval terbuka A sampai dengan B, sehingga fungsi F terhadap C sama dengan 0. Dalam konteks titik stasioner, kita mencari akar dari turunan pertama fungsi F terhadap X. Karena titik stasioner terjadi ketika turunan fungsi F terhadap X sama dengan 0. Selanjutnya ada langkah-langkah metode bagi dua secara teori. Yang pertama, inisialisasi interval. Tentukan interval awal A hingga B sedemikian rupa sehingga turunan F terhadap A dikali turunan F terhadap B kurang dari 0, yaitu tanda turunan F terhadap X di A dan B berbeda. Dua, tentukan titik tengah. Hitung titik tengah dengan rumus C sama dengan A tambah B dibagi 2. Yang ketiga, evaluasi nilai turunan F terhadap C. Jika turunan F terhadap C sama dengan 0, maka C adalah titik stasioner. Jika turunan F terhadap A dikali turunan F terhadap C kurang dari 0, maka akar berada di interval A sampai C, sehingga set interval baru menjadi A sampai C. Jika turunan F terhadap C dikali turunan F terhadap B kurang dari 0, maka akar berada di interval C sampai B, sehingga set interval baru menjadi C sampai B. 4. Iterasi. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai nilai C cukup dekat dengan akar, sesuai toleransi error yang diinginkan. Langkah pertama, evaluasi turunan F terhadap X pada titik-titik interval 0 sampai 8. Juga memperhatikan grafik di mana interval-interval titik kritis berada. Didapatkan interval berikut. X1 pada interval 1 sampai 2, X2 pada interval 5 sampai 6, dan X3 pada interval 7 sampai 8. Langkah kedua, gunakan subinterval sebelumnya untuk menemukan titik kritis dengan metode bagi dua. Berikut adalah tabel iterasi hingga mencapai galat yang ditentukan. Sehingga ditemukan X1 1,776, X2 sama dengan 5,063, X3 sama dengan 7,101. Baik, selanjutnya titik kritis. Daya persamaan turunan dari fungsi X sama dengan 0 didapatkan X pada titik berikut, yaitu X1 sama dengan 1,776, X2 sama dengan 5,063, X3 sama dengan 7,101. Evaluasi nilai fungsi pada titik-titik tersebut. Pada F0 sama dengan 4, pada F1,776 sama dengan 8,813, pada F5,0 sama dengan 2,369, pada F7,101 sama dengan 4,234, dan pada F8 sama dengan 2,698. Kemudian kesimpulan titik ekstrim. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa titik tertinggi ada pada X sama dengan 1,776 dengan ketinggian
sama dengan 8,813. Lalu titik terendah ditemukan pada X sama dengan 5,063 dengan ketinggian 2,369. Kemudian, periksa kemiringan tidak lebih dari 75 derajat. Kemiringan diperiksa dengan turunan f aksen terhadap x 3/2 min 1/2x plus 3 cos x. Kemudian cari f aksen terhadap x besar sama dari tan 75 derajat yang mendekati 3,732. Dari informasi di samping, interval solusi dapat dicari pada interval selang 0 sampai 1. Kemudian kita gunakan metode yang serupa dengan bagian sebelumnya untuk mencari X yang nilai F aksen X-nya 3,732. Didapatkan X mendekati 0,574. Sehingga didapatkan lintasan terlalu terjal pada interval X besar sama 0, kecil sama 0,574. Dan berikut tabel iterasinya. Selanjutnya, lintasan akan dilanjutkan dengan fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial sendiri adalah fungsi matematika yang dinyatakan dalam bentuk e pangkat x, di mana s sendiri adalah bilangan Euler dengan nilai sekitar 2,718. Fungsi ini juga lebih umum dikenal dalam bentuk a dikali e pangkat kx, dengan a sebagai konstanta skala dan k sebagai laju pertumbuhan jika k-nya lebih dari 0, atau peluruhan jika k-nya kurang dari 0. Fungsi ini cukup unik karena tingkat perubahan ini atau turunannya sebanding dengan nilai fungsi itu sendiri. Fungsi eksponensial sering digunakan untuk memodelkan fenomena pertumbuhan atau peluruhan yang kontinu seperti populasi, zat radioaktif, dan proses keuangan karena sifatnya yang terus meningkat atau menurun secara proporsional. Nah, selanjutnya kita tadi tahu kalau lintasan dilanjutkan dengan fungsi hx pada x lebih besar dari 8. Kita bisa mencari fungsi hx yang fungsinya adalah a dikali e pangkat bx dengan melihat pada titik x sama dengan 8. F8 harus sama dengan H8 sehingga didapatkan persamaan berikut. Dan gradien pada titik X sama dengan 8 juga harus kontinu. Maka dari itu F aksen 8 juga harus sama dengan H aksen 8. Didapatkanlah persamaan berikut. Dari kedua persamaan berikut dapat dicari nilai B-nya seperti yang ada pada slides. Lalu nilai A-nya juga dapat dicari. Dan fungsi Hx juga dapat dinyatakan sebagai fungsi berikut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.